Asah mulai le, penting duitnya mulai. Terangkanlah. No. Sebelum kita lanjut, saya sarankan kamu harus subscribe channel ini sekarang, juga klik tombol merah tulisan subscribe warna merah di pojok kiri bawah dan jangan lupa klik loncengnya. Telepon dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Mbak Adita Irawati, ataupun lewat sambungan Skype. Selamat malam, Mbak Adita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang sahabat Bung Japar, masih di channel Bung Japar Official. Oke sahabat Bung Japar semua, yang ingin kita bahas hari kali ini yaitu mengenai polemik yang sedang berkembang di masyarakat hari ini. Yaitu apa? Polemik yang sedang muncul dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menjadikan stereotip negatif di kalangan masyarakat, yaitu mengenai kebijakan pemerintah pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah dan kebijakan pelarangan mudik terhadap masyarakat. Ini menjadi polemik, bahkan memunculkan stereotip negatif dari masyarakat pada pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang muncul di kalangan masyarakat, yaitu seperti diaktifkannya kembali atau kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang memberikan izin dan mengaktifkan kembali operasional moda transportasi seperti transportasi darat, udara, bahkan laut yang hari ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Ataukah ini salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang memberikan lampu hijau kepada masyarakat untuk tetap boleh melaksanakan mudik? Ataukah yang sebaliknya, ini adalah salah satu sikap dan posisi pemerintah yang tidak serius dalam menangani dan memutus mata rantai COVID-19 yang ada di negeri ini? Atau bagaimana? Jadi, teman-teman semua, sahabat Japar yang saya cintai, hal ini terhadap kebijakan pemerintah akan dijelaskan oleh kakak berikut ini. Pemirsa, di tengah masih diberlakukannya larangan untuk mudik, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan untuk membuka lagi akses layanan seluruh moda transportasi umum mulai hari ini Kamis 7 Mei 2020. Lalu apakah ini artinya masyarakat sudah bebas melakukan perjalanan keluar kota lagi? Lalu bagaimana dengan pengawasan dan juga upaya pencegahan penyebaran COVID-19? Ada 4 kriteria yang mendapat pengecualian, kekhususan ataupun juga bisa dikatakan kelonggaran. Nah, dari surat edaran ini dia diizinkan ada bekerja pada pelayanan bidang pertahanan, kemudian keamanan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, fungsi ekonomi, dan tentunya juga kalau terkait dengan percepatan penanganan COVID-19. Kemudian juga ada pasien yang membutuhkan penanganan medis, lalu juga kalau ada kepentingan mendesak, misalnya keluarga yang meninggal dunia di luar kota. Lalu kemudian juga ini kalau terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia, WNI, dan juga pelajar Indonesia dari luar negeri. Nah, kalau tidak masuk dalam kriteria ini, maka tidak dimungkinkan atau tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan. Nah, jika termasuk dalam kriteria ini juga belum tentu serta-merta bisa begitu saja melakukan perjalanan. Ada sejumlah syarat yang juga harus untuk dipenuhi. Yang pertama, kita lihat ini kalau untuk pegawai pemerintah atau swasta. Jadi kalau kita lihat ada syaratnya, harus ada surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat setingkat eselon 2. Kemudian juga untuk pegawai BUMN, UPT juga harus ada syarat-syaratnya. Lantas juga ada harus menyertakan hasil tes bahwa dia negatif COVID-19. Ini baik itu hasil tes PCR ataupun juga rapid test, atau ada surat keterangan dari Dinas Kesehatan, rumah sakit ataupun juga klinik kesehatan. Berikutnya kita lihat. Nah, lalu juga ada surat pernyataan ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah kepala desa setempat ini bagi orang yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta. Selain itu juga orang tersebut harus menunjukkan identitas diri yang sah seperti KTP, dan ini dia harus melaporkan rencana perjalanan. Rencana perjalanan ini maksudnya harus ada jadwal lengkap, kapan berangkat, pulang, dan akan kemana saja. Lalu harus juga mencantumkan alamat selama di tempat tersebut.
Nah ini dia syarat berikutnya, kita akan lihat bagi pasien yang perlu atau mendesak mendapat perawatan di tempat lain. Harus melengkapi diri dengan identitas yang sah, kemudian juga harus menyertakan hasil tes negatif COVID-19, lalu harus ada surat rujukan, dan kemudian juga bagi orang yang mengalami kedukaan atau ingin melayat seperti itu harus ada surat keterangan kematian dari tempat almarhum atau almarhumah keluarganya. Dan selanjutnya kita lihat lagi, ini dia berikutnya syarat bepergian bagi PMI, WNI atau pelajar Indonesia. Ini syarat repatriasi masuknya seperti itu, harus menunjukkan identitas diri yang syah. Kemudian juga hasil negatif COVID-19 ini juga harus disertakan, lalu harus ada surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia, kemudian juga ada surat keterangan dari universitas atau sekolah, ini bagi orang-orang atau para pelajar Indonesia dari luar negeri. Dan yang paling penting di sini adalah proses pemulangan harus terorganisir oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan juga universitas. Jadi ini dia syarat-syaratnya. Memang kalau kita lihat di atas kertas memang terlihat tidak semudah itu untuk melakukan perjalanan karena ada sejumlah syarat dan juga prasyarat yang harus dipenuhi. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana penerapannya di lapangan? Nah, bagaimana pemerintah ataupun juga aparat terkait ini bisa menyortir orang-orang mana yang benar-benar layak untuk berangkat, mana yang tidak. Belum lagi bagaimana untuk memastikan bahwa di atas pesawat, di dalam kereta, bus ataupun kapal, protokol kesehatan benar-benar diterapkan. Nah ini dia pemirsa yang belum jelas detail teknisnya seperti apa. Nah sekedar mengingatkan lagi, ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 yang efektif sejak tanggal 24 April lalu, yang isinya ini adalah mengatur transportasi darat sejak tanggal 24 April lalu, yang isinya ini adalah mengatur transportasi darat, laut, udara, dan juga perkereta apian untuk tidak mudik di tengah pandemi COVID-19. Larangan ini pun berlaku bagi kendaraan yang keluar masuk di wilayah-wilayah yang telah menerapkan PSBB. Ini kalau kita lihat bahwa masa berlakunya sebenarnya masih panjang. Transportasi darat ini berlaku 24 April sampai dengan 31 Mei 2020. Kemudian transportasi laut atau kapal ini berlakunya larangan mudik 24 April sampai dengan 8 Juni 2020. Lalu ada transportasi udara yang pemberlakuan larangan mudiknya sampai dengan 1 Juni 2020. Dan juga ada kereta api yang pemberlakuan larangan mudiknya ini sampai dengan 15 Juni 2020. Nah, mudah-mudahan saja Kementerian Perhubungan dan juga aparat terkait bisa merumuskan seperti apa teknis pelaksanaan di lapangan yang akan benar-benar efektif. Jangan sampai karena aturan yang tidak jelas ini malah rentan untuk disalahgunakan. Mau mudik pakai alasan kunjungan kerja, itu bisa terjadi. Nah, cukup kita sempat bingung dengan bedanya mudik dan juga pulang kampung. Kali ini jangan sampai ada yang bingung-bingung lagi. Jangan sampai juga kerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 selama ini jadi percuma karena kebijakan yang diambil di waktu yang tidak tepat. Demikian fact check kali ini. Oke sahabat menjawab bersama, sudah kita dengar penjelasan dari kakak tadi bahwasanya kebijakan PSBB tetap dilakukan dan mudik tetap dilarang. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk orang yang ingin melakukan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Sehingga hal ini harus kita taati sebagai masyarakat warga negara yang baik. Sehingga kenapa pemerintah tetap melakukan kebijakan yang masyarakat menganggap itu sangat mengikat leher dan begitu memanaskan pada masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh kondisi dan posisi dari COVID-19 masih terus berkembang ke arah yang negatif, atau hari ini grafik dari perkembangan COVID-19 masih terus meningkat, sehingga menjadikan pemerintah memutuskan begitu sangat-sangat menyakitkan. Oke sahabat semua, sahabat Menjapar, mari sama-sama kita indahkan kebijakan tersebut sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jadi bagaimana Bung? Masih jadi pulang? Apa Bung? Oh, tunggu dulu. Tahun dulu sih mau di kampung. Halo Le, nang apa Le? Halo Mbok. Aku tak mulia Mbok yo. Mudik yo. Tasah mulai hae kole nang kono se.
Aki eneng usum virus. Lah piye? Masa orang mule? Aku ini kangen banget lho mbok karo kowe. Nak gur kangene buat tak kirimi foto le. Iya le fotoku ayura. Ya jelas ayu toh yo. Aku apa-apa lho mbok. Aku sehat lho mbok. Masuk angin juga ora. Barang bawa virus. Orang mesake mbokmu iki. Rasa mulih le penting duwite mulih. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang ber